말미를 주시옵소서. 어떻게든 받아주시오. Halo kawan tentang film, selamat datang di channel tentang film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul Time Sleep Dr. Jin. Film ini meneruskan dari episode sebelumnya. Jika belum nonton episode 1-14, silahkan nonton dulu. Linknya sudah saya siapkan di kolom komentar. Film ini menceritakan tentang seorang dokter yang datang ke masa Joseon. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat Tabib Jin dan juga Kyung-tak mencari keberadaan Young-rae dan membuat Kyung-tak bersedih serta marah karena ingin cepat menemukan Young-rae, lalu menyuruh Tabib Jin mengoperasi supaya Young-rae bisa selamat. Di tempat Tuan Kim, dirinya sangat marah karena tahu jika Young-rae kabur lagi, sehingga menyuruh untuk menjadikannya budak. Di sini Tuan Kim juga mengetahui jika Young-rae sedang sakit. Namun Kyung-tak memberitahu jika dapat disembuhkan dengan melakukan operasi. Kemudian Tuan Kim melakukan pembicaraan dengan wamen dan juga tabib kerajaan jika Pangeran Leha sedang mengumpulkan silsilah keluarga kerajaan. Mendengar hal itu membuat Tuan Kim murka dan akan menghabisi Pangeran Leha. Saat malam tiba, Pangeran Leha dikejar-kejar oleh Yongbi. 내가 만약 시신을 수습하지 못했다 하여 혹시 Saat bertemu, Pangeran Leha sangat kaget dan membawa Yongbi ke Gibang. 날 있겠어. 자네가 만들고자 하는 세상과 다르다면 어찌할 텐가. Di sini Yongbi menjelaskan bagaimana dirinya masih bisa hidup. 낭자한테는 알려야 하지 않겠는가? 그 길뿐입니다. Saat pagi hari, semua pegawai dan kerabat kerajaan berkumpul di singgasana raja. Dan Baginda Raja membacakan keluhan-keluhan dari masyarakat. Dan semua itu didalangi oleh penasehat kerajaan. Semua isinya adalah meminta pengunduran diri dari Tuan Kim. Tuan Kim pun berusaha untuk membela diri. Saat itu ada informasi jika semua kerabat kerajaan tengah berkumpul di depan istana untuk memohon pengunduran diri penasehat kerajaan. Di tempat lain, Young-rae sedang mengobati anak kecil yang sedang terluka. Kemudian saat sudah selesai, anak itu bermain dan bertemu dengan Tabib Jin, lalu membawanya untuk menemui Young-rae. Tabib Jin memuji teknik pengobatan yang digunakan Young-rae. Tabib Jin juga membujuk Young-rae untuk segera disembuhkan. Namun Young-rae tetap bersikeras untuk tidak mau dioperasi. Berpindah di tempat Tuan Kim. Kini antek-antek Tuan Kim dan juga Tuan Kim sedang memikirkan cara untuk keluar dari masalah ini. Tuan Kim pun menyuruh mengirimkan pasukan untuk membubarkan para pendemo di depan istana. Saat di depan para pendemo, Kyung-tak menyuruh untuk bubar secara sukarela. Jika tidak, akan ada yang terluka. Namun tiba-tiba Jopal datang dan memanas-manasi kerabat kerajaan yang sedang berdemo, lalu membuat keributan. Saat mengetahui terjadi keributan di depan gerbang istana, membuat Tuan Kim marah.
kepada antek-anteknya. Saat tabib kerajaan datang dan memberitahu jika keadaan semakin parah karena seluruh kerabat kerajaan mendatangi istana dengan orang yang semakin banyak. Saat itu Tuan Kim mendatangi kediaman Baginda Raja. Di sana ada Ibu Suri juga. Di sini Baginda Raja marah terhadap Tuan Kim. Ibu Suri mengompori Baginda Raja untuk mengusulkan Tuan Kim dicopot dari jabatannya. 미요? 아이고, 대비마마. 제가 어째. Lalu kita dibawa di tempat Tuan Kim. Dirinya sangat marah dan ingin membunuh Kyung Tak. Namun ditenangkan oleh tabib kerajaan dan juga wamen. Kemudian menyuruh untuk mengumpulkan pengawal pribadi untuk mengamankan rumah Tuan Kim. Di tempat lain, tabib Jin akan melakukan operasi terhadap Yongre supaya Yongre bisa diselamatkan. 노랑이 7살 전에 확실하지 않습니다. 종양 유... Tiba-tiba Kyung Tak datang dan memohon kepada tabib Jin untuk menyelamatkan Yongre. 그럼 꼭 살려다. 이번엔 반드시 달립니다. Saat itu tabib Jin memulai operasinya. 시작하겠습니다. Saat operasi berlangsung, kepala tabib Jin merasa sakit sekali. Dan tabib Jin berusaha sangat keras untuk menyelesaikan operasinya. Namun sakit yang tidak bisa dibendung sehingga membuat tabib Hyo yang harus melakukannya dan diarahkan oleh tabib Jin. Lalu operasi pun akhirnya berhasil dilakukan. Kini Pangeran Leha, Yongwi dan juga Jopal sangat senang karena kepanikan yang terjadi di kubu Tuan Kim. Kini Pangeran Leha akan menggunakan kartu terakhirnya yang dibawa oleh Jopal, yaitu adanya penyokokan kepada Tuan Kim. 이제 나리께서 이제 장군을 부를 차례구나. Saat di tempat Tuan Kim, dirinya dibawakan obat oleh tabib kerajaan. Di sini tabib kerajaan mempunyai cara untuk meruntuhkan Pangeran Leha dengan cara menggunakan Yongre sebagai umpannya. Saat itu di rumah Yongre, ibunya sedang ditangkap oleh pengawal kerajaan dan dilihat oleh tabib Jin. Saat itu tabib Jin akan menyelamatkan, namun tidak bisa, dan dirinya pergi ke tempat Pangeran Leha untuk bisa membantu dan menceritakan jika kubu Tuan Kim sudah mengetahui kalau Yongwi adalah pemimpin pemberontakan. Hal itu juga didengar oleh Yongwi. Saat di balai pengobatan, Yongre keluar kamar dan bertemu dengan Kyung Tak. Kyung Tak pun merasa senang karena dapat melihat Yongre sudah sembuh. Di sini Yongre meminta maaf kepada Kyung Tak jika tidak dapat melanjutkan pernikahannya dengan Kyung Tak. Dan Kyung Tak pun menyuruh pengawal untuk membawa Yongre. 가시야. 나으리 아씨를 모시거라. 갈 수 없습니다, 나으리. Saat di luar, tabib Jin akan dibunuh oleh Kyung Tak, namun dilindungi oleh Yongre. Hal ini membuat Kyung Tak akan mengabulkan permintaan Yongre, namun dicegah oleh tabib Jin dan menjelaskan jika Kyung Taklah yang menginginkan Yongre diselamatkan. Hal ini membuat Kyung Tak bersedih dan mengakhiri semuanya sekarang. 당신이 그토록 살리고 싶어 했던 사람이니까. 미쳤어. Lalu Kyung Tak pergi dari tempat itu. 이 부질없는 기다려. 명관님.
Saat malam tiba, Yongwi memohon kepada Pangeran Leha untuk menyelamatkan keluarganya, supaya tidak menjadi budak dan akan memberikan hidupnya untuk Pangeran Leha. Saat itu Tuan Kim kedatangan Pangeran Leha di kediamannya, dan mereka pun berbincang-bincang tentang kartu asnya masing-masing. Pangeran Leha pun memberikan kartunya untuk dilihat oleh Tuan Kim. Saat itu Tuan Kim masih mengelak untuk bekerja sama. Namun Pangeran Leha menjelaskan jika nantinya Pangeran Leha akan memintakan pembebasan Daegun dan Tuan Kim harus melepaskan keluarga Hong dan tidak akan menjadikan budak di hari kedepannya. Lalu Pangeran Leha pun membakar kartu as miliknya. Saat itu Kyung Tak mendatangi kediaman Tuan Kim, namun ditahan oleh para pengawal. Kemudian ada yang memberitahu jika Kyung Tak sudah dicopot dari posisinya sekarang dan menyuruhnya keluar dari kediaman Tuan Kim. Di sini Kyung Tak pun marah dan akan menghabisi para pengawal tersebut. Lalu dirinya memaksa memasuki kediaman Tuan Kim. Saat sudah bertemu dengan Tuan Kim, para pengawal Tuan Kim disuruh untuk keluar. Kemudian Tuan Kim pun marah-marah kepada Kyung Tak karena sudah mencemari nama baiknya dengan wanita dan menyuruh Kyung Tak keluar dari tempatnya. Saat itu Tabib Jin bertemu dengan Pangeran Leha dan berterima kasih sudah menyelamatkan ibunya Yongre. Lalu saat Pangeran Leha berjalan, kemudian ditembak oleh Kyung Tak, dan itu membuat Tabib Jin panik. Lalu saat itu film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.